Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Apa kabarnya semua anak-anak yang Bapak cintai? Dalam kesempatan kali ini, sebelum mulai kepada pemaparan materi, alangkah baiknya kita awali pertemuan kali ini dengan membaca ayatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mari kita sama-sama pembacaan tawasul terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu yang akan kita bahas semoga memberikan manfaat bagi kita sendiri khususnya, umumnya bagi keluarga, masyarakat, dan agama serta negara. Baik, kita mulai saja untuk tawasul. Bapak sendiri yang akan memimpin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram ajmain. Syaurillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi al-silsilatil qadiriyati wan naqsyabandi wa jami'al turqususan ila hadratis sultanil auliya gausul a'zam qutbil alamin as-sayyid syekh maulana muhyiddin abdul qadir al-jilani qaddasallahu sirruhu nuri wa sayyidi syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi wa sayyidi syekh Ma'rufil Karhi wa sayyidi syekh Saqati wa sayyidi syekh Habibil Ajami wa sayyidi syekh Hasanil Basri wa sayyidi syekh Ja'far Shadiq wa sayyidi syekh Yusuf Al-Hamdani wa sayyidi syekh Abi Yazidil Bustami wa sayyidi syekh Bahuddin Naqsyabandi wa hadrati Imam Rabbani wa hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Masihibul Fatahul Arifin wa usulihim purihim wa ali silsilatihim wal akhirin anhum syaurillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat masyariqil ardi la maghribiha wa min yaminil la shimaliha wa min qawfin la qawfin min waladina adam alaihi salam ila yaumil qiyamati syaurillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tawasul sudah kita bacakan. Semoga pembelajaran kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam pertemuan kali ini kita semua mendapatkan ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil. Dan pada saat kali ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, sini Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Namun sebelumnya, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan perihal modul ajarnya terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajarannya. Kita mengetahui apa itu pengertian pembaruan, kemudian kita mengetahui tokoh-tokoh pembaruan Islam, kemudian kita mengetahui pengaruh gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sebagai bahan refleksi sebelum masuk kepada inti materi, yaitu pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, tadi disinggung di modul ajar pertama ada pengertian pembaruan. Apa itu pembaruan? Pembaruan adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dalam perkembangan baru dengan adanya timbul kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, pembaruan berasal dari kata tajdid. Secara harfiah memiliki arti yaitu pembaruan atau memperbarui, dan pelakunya disebut mujaddid. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya seorang yang terlibat dalam pembaruan maka disebut mujaddid. Nah, jadi masuklah kepada tokoh-tokohnya dalam pembaruan Islam. Di antaranya tokoh-tokoh pembaruan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu ada Muhammad Ali Pasha yang lahir pada tahun 1765 Masehi. Ya, beliau lahir di Kawala Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan wafat pada tahun 1849 Masehi di Mesir. Kemudian yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani yang lahir pada tahun 1838 Masehi di Asadabad, yaitu negara Afghanistan. Kemudian wafat pada tahun 1897 Masehi, yaitu di Mesir. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1849 Masehi, yaitu di pedusunan Delta Sungai Nil Mesir, dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Kemudian ada yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho yang lahir pada tahun 1865 Masehi, yaitu lahir di Kolamun di negara Lebanon dekat Tripoli, Suriah, dan wafat pada tahun 1935 Masehi, yaitu di Mesir. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Iqbal yang lahir pada tahun 1877 Masehi di Mesir dan wafat pada tahun 1938 Masehi di Mesir juga. Di balik tokoh-tokoh tersebut
mereka juga ada pemikiran-pemikiran dalam pembaruan Islam. Di antaranya yaitu Muhammad Ali Pasha dalam bidang kemiliteran, beliau mengerahkan seluruh warganya untuk wajib militer. Jadi diarahkan yaitu instrukturnya yang kebanyakan dari Eropa. Kemudian dalam bidang ekonomi dan sosial, tidak lepas dalam bidang kemiliteran, bidang ekonomi dan sosial juga hal yang penting untuk melengkapi dalam bidang kemiliteran, yaitu bagaimana pembiayaan dalam bidang kemiliteran, kemudian hubungan sosialnya sesama warga masyarakat diperankan. Kemudian dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha sampai antusias membuat sekolah-sekolah. Ada sekolah kemiliteran yang pastinya, kemudian ada sekolah kesehatan, ada apoteker, kemudian sekolah pertanian, ya, yang sehingga usaha Muhammad Ali Pasha yaitu menyambungkan Alexandria dengan Sungai Nil. Kemudian dalam bidang pendidikan yang lainnya, beliau sangat-sangat peduli terhadap pendidikan sampai membuat sekolah-sekolah untuk warga masyarakatnya. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani, dia terkenal pemikirannya dengan pan-islamisme, ya. Jamaluddin Al-Afghani, beliau terkenal dengan pan-islamisme, yaitu bahwasannya Islam lahir berdasarkan dengan sifat dinamis, bukan sifat statis, jadi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada Muhammad Abduh juga sama, ya, beliau banyak belajar dari Jamaluddin Al-Afghani, bahwasannya beliau juga, nah ini yang paling penting, Muhammad Abduh adalah pemikirannya tidak bisa lepas dari pemikiran tasawufnya, bahwasanya manusia melalui perubahan itu berdasarkan perubahan diri sendirinya. Karena dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Muhammad Abduh mengambil redaksi ayat tersebut, yaitu sesungguhnya Allah tidak bisa merubah suatu kaum jika dia mampu merubah dirinya sendiri. Maka jikalau dia sudah mampu merubah dirinya sendiri, maka dengan sendirinya pun dia akan mampu merubah perubahan yang ada dalam agamanya. Kemudian yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho, ya. Muhammad Rashid Ridho juga tidak lepas juga kaitannya dengan Muhammad Abduh, cuman beliau menyingkirkan yang sifatnya pemikiran mistik. Sama halnya Muhammad Rashid Ridho juga menerapkan prinsip bahwasannya agama itu bersifat dinamis, bukan statis, jadi sesuai perkembangan zaman. Kemudian ada yang terakhir Muhammad Iqbal. Nah, ini sama juga halnya dengan Muhammad Rashid Ridho, ya. Beliau bahkan mengintisarikan dalam kehidupan itu, intisari hidup adalah gerak. Nah, nyambung kepada pemikiran Muhammad Rashid Ridho dan nyambung juga kepada Muhammad Abduh, kemudian ke Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Ali Pasha, bahwasannya Islam itu tadi pemikirannya yaitu bersifat dinamis, bukan bersifat statis, ya. Jadi harus mengikuti sesuai perkembangan zaman, karena dalam pembaruan itu perlunya kita mengikuti zaman sebagaimana mestinya itu. Nah, yang akan kita jelaskan yaitu gerakan pembaruan Islam di Indonesia, ya, yaitu muncul pada abad ke-20, ya. Kemudian daripada itu, para pembaruan
pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu memunculkan para ulama-ulama di Indonesia bagaimana untuk melakukan pembaruan. Kemudian muncullah ada organisasi-organisasi Islam di Indonesia itu menuju teknologi modern ya, sehingga memunculkan semangat dalam bidang pendidikan, yang teknologi, dan yang tidak kalah penting yaitu dalam bidang politik ya, menggairahkan bagaimana para ulama-ulama Indonesia membuat suatu organisasi Islam untuk menumbuhkan semangat agama Islam itu sendiri, dan juga tidak bisa dilupakan yaitu menumbuhkan semangat kebangsaan ya, karena menggaungkan ulama-ulama Indonesia itu seperti halnya, saya kutip, mungkin nanti ini materinya di minggu depan ya, kutip dari seorang ulama yang menyatakan hubul waton minal iman. Itu diungkapkan dari seorang tokoh ulama. Yang lebih jelasnya akan nanti dijelaskan pada minggu depan, yaitu hubul waton minal iman itu mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Itu adalah ungkapan dari seorang ulama yang mengatakan bahwa supaya tumbuh kecintaan terhadap kebangsaan, makanya diungkapkan seperti itu. Mungkin sekian materinya yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, sebelum diakhiri materi ini, mari kita membaca ayatul alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya ada ungkapan syair ya, sebagaimana Muhammad Iqbal itu terkenalnya juga beliau dalam bidang seni, yaitu salah satunya syair. Ada seorang syair. Di sini saya akan menyairkan tentang seorang guru ya, bagaimana perjuangan seorang guru dalam menyebarkan sebuah ajaran. Itu syairnya seperti ini. Guru bukan orang sembarangan, mesti kuat atau bertuan, mengajar mendidik penuh kesabaran, tidak pernah mengharap balasan. Mengajar mendidik penuh kesabaran, tidak pernah mengharap balasan. Nah, itu adalah suatu ungkapan syair yang menggambarkan tadi dari 5 tokoh-tokoh pembaruan Islam dan pengaruh pembaruan Islam di Indonesia, yaitu tidak kalah penting dari adanya peran ulama. Dan syair tersebut mewakili untuk guru-guru kita, di antaranya tadi dalam arti tokoh-tokoh pembaruan yang terutama pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.